Halo semua, cari tahu tentang asupan untuk ibu hamil yuk. Pertama, ketahui konsumsi makanan bergizi seimbang sesuai porsinya dalam sehari. Dalam sehari, asupan makanan pokok bagi ibu hamil sebanyak 5 porsi pada trimester 1 dan 6 porsi pada trimester 2 dan 3. Setiap porsi makanan pokok setara dengan 3/4 gelas nasi atau 2 buah kentang berukuran sedang atau 3 lembar roti. Asupan protein hewani disarankan untuk dikonsumsi sebanyak 4 porsi setiap hari. 1 porsi setara dengan 1 potong ikan berukuran sedang atau 1 butir telur ayam. Asupan protein nabati sebanyak 4 porsi. 1 porsi setara dengan 1 potong tempe berukuran sedang atau 2 potong tahu berukuran sedang. Asupan sayuran sebanyak 4 porsi dalam sehari. 1 porsi sayuran setara dengan 1 mangkuk sayur masak tanpa kuah. Asupan buah-buahan sebanyak 4 porsi. 1 porsi buah setara dengan 1 potong sedang pisang atau 1 potong besar pepaya. Asupan minyak atau lemak dalam sehari sebanyak 5 porsi. Setiap 1 porsi setara dengan 1 sendok makan minyak atau lemak, bersumber dari pengolahan makanan seperti menggoreng, menumis, santan, kemiri, mentega, dan sumber lemak lainnya. Asupan gula sebanyak 2 porsi dalam sehari. Setiap porsi setara dengan 1 sendok makan gula yang bersumber dari kue-kue manis, minum teh manis, dan lain-lainnya. Jangan lupa selalu ingat untuk minum air putih sebanyak 8-12 gelas per hari. Setelah itu, pantau kenaikan berat badan pada ibu hamil setiap minggu. Dalam memantau pertambahan berat badan selama kehamilan, kita dapat menggunakan grafik pertambahan berat badan ibu hamil per minggu yang terdapat pada buku KIA 2020. Garis horizontal pada grafik menunjukkan minggu kehamilan dan garis vertikal menunjukkan berat badan dalam kilogram. Berikut adalah tabel penambahan berat badan berdasarkan grafik sebelumnya. Penambahan berat badan pada ibu hamil berdasarkan pada IMT prakehamilan atau IMT ibu sebelum hamil. Berikut adalah contoh kasus. Ibu A sebelum hamil memiliki berat badan 35 kg dan tinggi badan 150 cm. Setelah dihitung, IMT-nya adalah 15,6 kg per meter kuadrat dan termasuk dalam kategori kurus. Ada juga Ibu B yang sebelum hamil memiliki berat badan 85 kg dan tinggi badan 155 cm. Setelah dihitung, IMT-nya adalah 35,4 kg per meter kuadrat dan ini termasuk dalam kategori obesitas. Berdasarkan tabel penambahan berat badan, Ibu A disarankan mendapatkan kenaikan berat badan selama hamil sebesar 12,5 sampai 18 kg. Sedangkan untuk Ibu B disarankan mendapatkan kenaikan berat badan selama hamil sebesar 5 sampai 9 kg. Banyak sekali informasi mengenai asupan ibu hamil yang beredar di sekitar kita. Mari kita cari tahu mana yang termasuk mitos dan fakta. Yang pertama, ibu hamil tidak boleh makan ikan, itu hanya mitos. Faktanya, ibu hamil dianjurkan untuk makan ikan karena ikan mengandung sumber zat gizi yang penting seperti protein, zat besi, dan zinc yang baik untuk kesehatan dan perkembangan bayi. Ibu hamil tidak boleh minum kopi karena berbahaya untuk janin, itu hanya mitos. Ibu hamil boleh kok minum kopi, namun dibatasi maksimal 1-2 gelas saja ya per hari. Ibu hamil dilarang makan pedas karena dapat menyebabkan keguguran. Ternyata itu hanya mitos. Makan makanan pedas sebaiknya dibatasi oleh ibu hamil karena dapat merangsang pencernaan dan membuat perut menjadi panas. Tapi makan makanan pedas tidak akan menyebabkan keguguran. Terdapat pesan kunci yang wajib diingatkan kepada ibu hamil dengan singkatan MANTAP. Apa saja pesan mantap? Yuk kita lihat. Pesan pertama, makanan tambahan. Makanan tambahan diberikan kepada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis atau KEK. Pemberian makanan tambahan 2 keping per hari pada trimester 1 dan 3 keping per hari pada trimester 2 dan 3. Pesan kedua, konsumsi tablet tambah darah atau TTD. Ibu hamil perlu meningkatkan asupan zat besi untuk memenuhi kebutuhan dan memberi cadangan zat besi pada janin. Selain itu, untuk mencegah anemia selama kehamilan dan dampak buruknya terhadap kehamilan, seperti pendarahan dan kematian ibu. Sehingga penting untuk mengonsumsi minimal 90 tablet tambah darah selama masa kehamilan. Pesan ketiga, konsumsi asam folat. Asam folat berperan penting untuk membantu tabung saraf bayi berkembang dengan baik. Asam folat dapat ditemukan di hati, gandum, roti, dan sayuran hijau. Pesan keempat, yaitu PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat.
Penerapan PHBS dengan membiasakan cuci tangan menggunakan sabun pada saat sebelum makan, setelah buang air, sebelum menyiapkan makanan dan memasak, serta setelah membersihkan kotoran anak. Hal ini wajib dilakukan untuk mencegah diare dan penyakit lainnya. Yang tidak kalah penting, perhatikan 5 kunci keamanan pangan berikut. Yang pertama, simpan makanan matang pada tempat bersih dan gunakan alat makan yang bersih. Kedua, pisahkan tempat makanan basah dan makanan kering untuk mencegah kontaminasi. Ketiga, konsumsi makanan yang matang sempurna. Selama hamil, hindari makan ikan, daging, dan telur yang mentah atau setengah matang. Keempat, cuci sayuran sebelum dimasak. Kemudian, segera konsumsi agar kandungan gizinya tetap terjaga. Dan yang kelima, cuci bersih sayur untuk lalapan dan buah yang akan dikonsumsi. Itu dia hal-hal penting yang perlu diperhatikan mengenai asupan ibu hamil. Selalu ingatkan ibu hamil untuk periksa rutin ke tenaga kesehatan ya.